Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas sistem informasi manajemen bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Materi yang pertama yaitu organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit. Masalah ini membutuhkan sedikit input dan sedikit output. Perusahaan membutuhkan jumlah unit dan output yang sangat besar. Perusahaan seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang-ulang. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang bergabungan untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membuat file. File data adalah unit yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi file data yang saling membutuhkan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Ini contoh di gambar di samping merupakan contoh spreadsheet Excel dari tabel mata kuliah. Konsep tabel sangat penting karena struktur basis data relasional dan secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada flat files dan flat kunci. Flat files atau file datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Flat kunci di dalam suatu tabel adalah suatu flat atau kombinasi flat yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kemudian ada struktur basis data. Struktur basis data hierarki. Sistem manajemen pertama basis data IDS, Integrated Data Storage, dikembangkan oleh GE pada tahun 64. Basis data ini dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data. Struktur ini pada awalnya populer karena memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagai besar record di dalam basis data, akun digunakan di dalam suatu aplikasi. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang digabungkan berdasarkan struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data. Contoh basis data relasional itu ada basis data jadwal. Contoh yang digunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data secara relasional lainnya. Konsep basis data adalah integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kemudian membuat basis data, itu ada menentukan kebutuhan data. Dalam menentukan kebutuhan data ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan informatika, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Teknik-teknik pemodelan. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data.
bagaimana data diagregasikan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Namun, kita akan memutuskan perhatian hanya pada dua teknis saja, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas entitas adalah tingkat konseptualisasi data yang lebih tinggi daripada tabel. IRD juga mengungkapkan entitas-entitas mana yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas yang lain. Kemudian ada diagram kelas, terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian ada menggunakan basis data, yaitu ada laporan dan formulir. Di dalam laporan dan formulir ada navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, subformulir. Kemudian ada query, suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Kemudian ada personal basis data. Di dalam personal basis data itu ada administrator basis data yang memiliki tugas perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, keamanan basis data. Kemudian ada programmer basis data yang menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecahkan dan atau mengagresikan data bagi basis data. Kemudian ada pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ada keuntungan DBMS, yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kemudian kerugiannya itu ada membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, mempekerjakan dan melihara staf DBA. Sekian materi bab 6 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.